Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ibu Qurratu Ayun, kita akan belajar bersama tentang sel surya atau solar cell. Solar cell adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Yang dimaksud dengan fotovoltaik adalah suatu fenomena di mana munculnya tegangan listrik karena adanya hubungan atau kontak dua elektroda yang dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat mendapatkan energi cahaya. Oleh karena itu, sel surya atau solar cell sering disebut dengan sel fotovoltaik atau disingkat dengan PV. Efek fotovoltaik ini ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1839. Arus listrik yang timbul karena adanya energi foton cahaya matahari yang diterimanya berhasil membebaskan elektron-elektron dalam sambungan semikonduktor tipe N dan tipe P untuk mengalir, sama seperti dioda foto atau fotodiode. Sel surya atau solar cell ini juga memiliki kaki positif dan kaki negatif yang terhubung ke rangkaian atau perangkat yang memerlukan sumber listrik. Pada dasarnya, sel surya merupakan diode foto atau fotodiode yang memiliki permukaan yang sangat besar. Permukaan luas sel surya tersebut menjadikan perangkat sel surya ini lebih sensitif terhadap cahaya yang masuk dan menghasilkan tegangan dan arus yang lebih kuat dari diode foto pada umumnya. Contohnya, sebuah sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor silikon mampu menghasilkan tegangan setinggi 0,5 volt dan arus setinggi 0,1 ampere saat terkena cahaya matahari. Saat ini telah banyak yang mengaplikasikan perangkat sel surya ini ke berbagai macam penggunaan, mulai dari sumber listrik untuk kalkulator, mainan, lampu penerangan, pompa air, pengisi baterai, hingga ke pembangkit listrik, dan bahkan sebagai sumber listrik untuk menggerakkan satelit yang mengorbit bumi kita. Sinar matahari terdiri dari partikel sangat kecil yang disebut dengan foton. Ketika terkena sinar matahari, foton yang merupakan partikel sinar matahari tersebut menghantam atom semikonduktor silikon sel surya, sehingga menimbulkan energi yang cukup besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang terpisah dan bermuatan negatif akan bebas bergerak pada daerah pita konduksi dari material semikonduktor. Atom yang kehilangan elektron tersebut akan terjadi kekosongan pada strukturnya, dan kekosongan tersebut dinamakan dengan hole dengan muatan positif. Daerah semikonduktor dengan elektron bebas ini bersifat negatif dan bertindak sebagai pendonor elektron. Daerah semikonduktor ini disebut dengan semikonduktor tipe N. Sedangkan daerah semikonduktor dengan hole bersifat positif dan bertindak sebagai penerima atau aseptor elektron yang dinamakan dengan semikonduktor tipe P. Di persimpangan daerah positif dan negatif akan menimbulkan energi yang mendorong elektron dan hole untuk bergerak ke arah yang berlawanan. Elektron akan bergerak menjauhi daerah negatif, sedangkan hole akan bergerak menjauhi daerah positif. Ketika diberikan sebuah beban berupa lampu maupun perangkat listrik lainnya di persimpangan positif dan negatif tersebut, maka akan menimbulkan arus listrik. Seperti pada baterai, sel surya juga dapat dirangkai secara seri maupun paralel. Pada umumnya, setiap sel surya menghasilkan tegangan sebesar 0,45 sampai 0,5 volt dan arus listrik sebesar 0,1 ampere pada saat menerima sinar matahari yang terang. Sama halnya dengan baterai, sel surya dirangkai secara seri akan meningkatkan tegangan, sedangkan sel surya yang dirangkai secara paralel akan meningkatkan arus. Manfaat dari sel surya diantaranya 1. Panel surya hemat dikarenakan jika Anda menggunakan panel surya ini maka Anda tidak akan memerlukan bahan bakar. Jelas ya anak-anak? Kemudian yang kedua, dapat dipasang di mana saja dan dapat dipindahkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kita bisa menempatkan panel surya ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian panel surya dapat diterapkan secara sentralisasi, yang berarti pembangkit listrik tenaga surya ditetapkan di suatu area dan listrik yang dihasilkan disalurkan melalui jaringan distribusi ke tempat-tempat yang membutuhkan, dan juga desentralisasi, yang berarti setiap sistem berdiri sendiri atau individual.
Jadi sistem itu tidak memerlukan jaringan distribusi. Kemudian manfaat dari sel surya ini selanjutnya adalah bersifat moduler. Maksudnya adalah kapasitas listrik yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan cara merangkai modul baik secara seri dan paralel. Panel surya dapat dioperasikan secara otomatis maupun menggunakan operasi. Kemudian manfaat dari panel surya yang berikutnya adalah tanpa suara, jadi tidak menimbulkan operasi lingkungan. Kemudian keunggulan dari panel surya. Panel surya termasuk ramah lingkungan karena tidak memancarkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya seperti karbon dioksida. Panel surya juga tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim. Kemudian panel surya memanfaatkan energi matahari dan matahari adalah sumber energi yang paling berlimpah di planet bumi. Kemudian banyak negara di dunia menawarkan insentif yang menguntungkan bagi pemilik rumah yang menggunakan panel surya. Kemudian panel surya tidak kehilangan banyak efisiensi dalam masa pakainya yang mencapai sekitar 20 tahun. Karena masa pakainya yang panjang tersebut yaitu mencapai 25-30 tahun, maka panel surya menggaransi penggunaannya untuk menghemat biaya energi. Sekarang kelemahan daripada panel surya tersebut. Kelemahan yang pertama, panel surya masih relatif mahal. Kemudian yang kedua, panel surya perlu ditingkatkan efisiensinya karena rata-rata panel surya mencapai efisiensi kurang dari 20%. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab banyak orang tidak memilih panel surya. Kemudian yang ketiga, panel surya terbuat dari beberapa bahan yang tidak ramah lingkungan. Contohnya terbuat dari material silikon. Dan yang keempat, jika tidak berhati-hati, daur ulang panel surya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena kandungan panel surya seperti silikon, selenium, itu semua merupakan gas rumah kaca dapat ditemukan di panel surya. Hal ini berbahaya karena dapat menjadi sumber pencemaran selama proses daur ulang. Demikian bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.